Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, marilah kita lanjutkan materi pola keruangan desa dan kota dalam pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. Faktor interaksi itu, interaksi merupakan suatu hubungan timbal balik yang saling berpengaruh antara dua wilayah atau lebih yang dapat menimbulkan efek bagi kedua belah pihak. Interaksi antar dua wilayah dipengaruhi oleh munculnya keinginan untuk memenuhi kebutuhan kedua wilayah tersebut. Bentuk interaksi wilayah dalam materi ini bisa desa dengan desa, desa dengan kota, atau kota dengan kota. Selanjutnya, marilah kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota menurut Haris dan Ullman. Ada 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi antar wilayah. Yang pertama, adanya wilayah yang saling melengkapi atau yang disebut regional complementarity, dan yang kedua, kesempatan intervensi atau interventing opportunity, dan yang ketiga, kemudahan perpindahan dalam ruang atau yang disebut dengan spatial transferability. Selanjutnya kita bahas satu persatu ketiga faktor tadi. Yang pertama, wilayah yang saling melengkapi. Interaksi antar wilayah terjadi karena wilayah-wilayah itu ingin memenuhi kebutuhannya dengan sempurna. Oleh karena itu, suatu wilayah akan berinteraksi dengan wilayah lainnya untuk melengkapi apa yang mereka butuhkan. Dalam gambar di sini terlihat ada wilayah A, B, dan C. Lalu kita lihat juga bahwa wilayah A surplus sumber daya X, sedangkan wilayah B minus sumber daya X. Oleh karena itu, wilayah B pasti akan berinteraksi dengan wilayah A untuk memenuhi kebutuhan akan sumber daya X. Juga wilayah C contohnya. Wilayah C minus sumber daya X dan minus sumber daya Y. Oleh karena itu, wilayah C pasti akan berinteraksi dengan wilayah A yang surplus sumber daya X dan dia akan bekerja sama dengan wilayah B karena wilayah B surplus sumber daya Y. Sedangkan wilayah B dan A akan berinteraksi dengan wilayah C karena A dan B minus sumber daya Z sedangkan C surplus sumber daya Z. Dengan adanya interaksi ini, maka wilayah-wilayah ini akan saling melengkapi apa yang dibutuhkannya. Yang kedua, wilayah yang saling berintervensi. Maksudnya di sini adalah adanya kesempatan berintervensi. Dalam gambar dijelaskan ada wilayah A, B, dan C. Wilayah A dan B, kita lihat wilayah A surplus sumber daya X minus sumber daya X. Tetapi wilayah C, ini dia bersempatan untuk berintervensi dengan wilayah B dan A karena wilayah C surplus sumber daya X dan Y. Ya. Padahal A itu surplus sumber daya X, ya. Sedangkan B surplus sumber daya Y. Awalnya wilayah A dan wilayah B berinteraksi dengan kuat, tapi karena ada wilayah C yang berintervensi, maka A dan B melemah hubungannya karena ada suplai dari wilayah C. Itu artinya interaksi terjadi karena ada intervensi dari wilayah lain, sehingga wilayah yang kuat asalnya berinteraksi akan melemah. Selanjutnya kita lihat yang ketiga. Interaksi disebabkan karena adanya kemudahan transfer atau pemindahan barang dalam ruang. Dalam hal ini maksudnya interaksi akan terjadi dengan lancar. Ini dipengaruhi oleh jarak. Jika jaraknya dekat, dia akan mudah berinteraksi dibanding dengan jika jaraknya jauh. Atau waktunya cepat atau lambat, misalnya melalui daerah macet atau tidak, ya. Atau jalannya jelek sehingga jarak tempuhnya akan lama dibanding jalan yang
baik ya. Maksudnya fasilitas transportasinya, jalannya sudah lancar. Atau juga topografi wilayahnya, apakah berkelok-kelok atau lurus saja. Ini sangat berpengaruh dalam terjadinya interaksi. Lalu ada juga biaya angkut. Nah, biaya angkut sangat berpengaruh terhadap interaksi antar wilayah. Jika interaksi antar wilayahnya lancar, itu biasanya biaya angkutnya akan lebih murah lah dibanding dengan jika dekat tapi biayanya mahal ya. Itu mengenai 3 faktor yang mempengaruhi interaksi antar wilayah. Lalu selanjutnya di sini kekuatan interaksi antar wilayah juga bisa dianalisis dengan menggunakan teori ya. Yang pertama di sini adalah yang berhubungan dengan interaksi antar wilayah, teori gravitasi dari Rayleigh. Teori gravitasi dari Rayleigh ini dalam menghitung kekuatan interaksi menggunakan atau memperhatikan jumlah penduduk dan jumlah penduduk wilayah yang berinteraksi, juga jarak antar wilayah tersebut. Rumusnya, untuk menghitung kekuatan interaksi antar wilayah itu dengan menghitung perkalian jumlah penduduk dua wilayah dibagi jarak kedua wilayah dikuadratkan. Jika kita membandingkan dua wilayah dengan wilayah yang lainnya, nanti wilayah yang hasil perhitungannya lebih besar berarti itu kekuatannya, interaksinya lebih intens lah, lebih kuat ya. Selanjutnya ada lagi rumus yang berhubungan dengan interaksi antar wilayah itu, yaitu teori titik henti. Dengan rumus jarak kedua wilayah dibagi 1 plus akar jumlah penduduk wilayah yang penduduknya banyak dibagi jumlah penduduk yang sedikit. Ya. Nanti akan diperoleh hasil berupa kilometer di sini, sehingga nanti akan ditemukan titik henti atau daerah strategis antara dua wilayah itu untuk menentukan pusat pelayanan, itu bisa ditentukan. Dan itu ditentukan jaraknya dari jumlah wilayah yang penduduknya kecil. Misalnya hasil perhitungannya 15 km. Dan penduduk yang kecil berarti di sini pembaginya di bawah ya. Nah, dari wilayah tersebutlah titik henti untuk pusat pelayanan ditentukan. Selanjutnya ada juga interaksi ini dipengaruhi oleh transportasi penghubung antar wilayah. Jadi ada beberapa wilayah yang saling berinteraksi. Nah, di sini bisa kita lihat kekuatan interaksinya dengan menghitung sarana jaringan jalan yang menghubungkan antar kota dibagi jumlah kota yang dihubungkannya. Sehingga nanti kita akan melihat hasilnya. Jika wilayah-wilayah itu saling terkonektivitas seluruhnya, biasanya angkanya interaksinya akan besar dibanding jika interaksi antar wilayah tidak terkonek seluruhnya. Nah, itulah beberapa atau 3 rumus yang menjelaskan atau yang berhubungan dengan interaksi wilayah khususnya desa dan kota. Demikianlah pembahasan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.